Salam sejahtera, saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali pada hari ini, di hari Minggu, di tanggal 30 Agustus di tahun 2020, di mana kasih Tuhan yang telah memampukan saudara dan saya, kita boleh memasuki di minggu yang terakhir di dalam perjalanan di penghujung bulan Agustus ini. Sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang telah kita lewati, banyak hal yang telah kita lalui ketika kita menapaki perjalanan kehidupan ini. Tapi kita percaya bahwa perjalanan kehidupan kita senantiasa ada dalam perjalanan kehidupan yang di dalamnya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian bagi kita, orang percaya, orang beriman kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kalimat bijak mengatakan bahwa orang pandai belum tentu ia adalah orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Tapi orang yang bijaksana, ia adalah orang yang berhikmat dan ia adalah orang yang pandai. Dalam arti kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kalimat bijak ini mau mengatakan bahwa kepandaian bukan satu kunci atau sebuah ukuran dari seseorang. Tapi dengan seseorang memiliki hikmah, dengan seseorang memiliki kebijaksanaan, maka orang tersebut dapat meraih apa yang disebut dengan keberhasilan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Yang dalam terang firman Tuhan, dalam tema diberikan judul spiritualitas era digital, era teknologi yang sedang berkembang. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sahabatku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal pasalnya yang pertama sampai dengan kitab Amsal pada bagian yang terakhir, yaitu pasalnya yang ke-31, di sana berisikan nasihat, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bijak, yang dikemas dalam suatu tulisan atau bahasa yang sangat sederhana. Kalimat, tulisan, bahasa yang mudah untuk dipahami atau yang mudah untuk dimengerti. Dan lebih daripada itu, Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini adalah satu tulisan yang diharapkan agar kiranya para pembaca mereka dapat memberlakukan apa yang dituliskan, apa yang dinasihatkan dari kitab Amsal ini. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal dikenal dengan kitab Salomo. Dalam pasalnya yang pertama, Amsal pasalnya yang pertama, di sana dengan jelas dikatakan ayat yang pertama, Amsal Salomo bin
Bin Daud, Raja Israel. Walaupun kita tahu bahwa tidak sepenuhnya, tidak seluruhnya tulisan-tulisan yang ada dalam kitab Amsal ini tulisan yang ditulis oleh Salomo. Tapi siapapun mereka yang menuliskannya, kita tetap mengimani bahwa kitab ini, bacaan ini adalah terang firman Tuhan yang mau menuntun, yang mau mengarahkan kepada kita sebagai manusia untuk ada dalam perjalanan kehidupan yang menuju dan menaburkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengisahkan tentang pengalaman kehidupan yang dijalaninya ketika ia hadir sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan bersama dengan bangsa Israel, yang mana dalam hikmat kebijaksanaan yang ia minta dari Allah, agar Allah memampukan dia untuk dia dapat memberlakukan hikmat dan kebijaksanaan itu sendiri. Ini dapat kita temukan, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab yang dituliskan dari kitab Raja-Raja. Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Atau dalam 1 Raja-Raja, tepatnya 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Yang di dalam bagian itu dikatakan bagaimana ketika percakapan Salomo bersama dengan Allah, dimulai dari ayatnya yang pertama, dan dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, maka kata Salomo, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Inilah yang diminta oleh Salomo ketika dia sebagai seorang raja hadir dalam kehidupan umat Tuhan, di mana ia meminta kepada Allah agar kiranya Allah memberikan hikmat bagi dia. Hikmat apa? Hikmat untuk dapat menimbang, hikmat untuk dapat memberlakukan apa yang baik, apa yang benar, bukan dalam perspektif, dalam pemahaman dirinya, tapi dalam pemahaman dalam kehidupan bersama dengan umat Tuhan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan saya percaya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo sadar bahwa dengan hikmat, kebijaksanaan yang datang dari Allah, maka ia mampu untuk dapat memutuskan, ia mampu untuk dapat menghadapi perkara-perkara yang harus ia tuntaskan. Bagi Salomo, hikmat itu datang dari Allah dan bukan dari pemberian manusia. Pemberian dari Allah adalah pemberian yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Maka Salomo menasehati umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, agar mereka juga meminta hikmat yang sama yang datang daripada Allah untuk dapat menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan mereka, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan yang Allah tempatkan bersama dengan orang lain. Agar manusia, mereka umat Allah, semata-mata dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, dan mana yang tidak benar. Karena sekali lagi, hikmat itu datang dari Allah. Hikmat itu pemberian dari Allah semata-mata. Sahabat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau kita perhatikan bagian bacaan ini dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dalam terang firman Tuhan ini yang dicatat dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang
ke-20, di sana dapat disimpulkan bahwa bagi Salomo harta atau yang disebut dengan kekayaan yang disimbolkan dengan emas, yang disimbolkan dengan perak, yang dimiliki seseorang itu tidak sebanding dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Hikmat dalam pemberian dari Allah. Kekayaan akan hilang, harta akan habis, lenyap, tapi hikmat dari Allah tidak akan pernah berakhir atau tidak akan pernah berkesudahan. Bagi Salomo, dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Dalam kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Itu dicatat dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mereka yang hidup bersama dengan Tuhan, mereka akan merasakan bagaimana Tuhan selalu ada dalam kehidupan yang mereka jalani. Karena dengan menaruh pengharapan kepada Allah, maka mereka akan melihat perkara-perkara yang besar yang Allah tunjukkan di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Orang berhikmat bukan berarti mereka tidak mengalami persoalan, tidak mengalami pergumulan, tapi dengan hikmat dari Allah mereka dapat menyelesaikan persoalan yang harus mereka hadapi. Saudara-saudara, sahabatku yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dialami oleh Salomo sebagai seorang raja. Kita dapat membandingkan, dapat melihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-3, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Atau maaf, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-3 dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Di mana ketika itu Salomo diberikan hikmat dari Allah dan ia dapat mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar di dalam persoalan dan pergumulan bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyikapi perkembangan kehidupan dunia dalam era teknologi yang semakin modern dan semakin canggih, maka disinilah kita sebagai manusia, sebagai persekutuan orang percaya, sebagai persekutuan orang beriman kepada Allah, kita diminta untuk diingatkan juga untuk dapat mempergunakan hikmat yang datang daripada Allah. Perkembangan teknologi, kita tahu bahwa ada bagian dalam ciptaan Tuhan. Jadi teknologi ini ada karena Tuhan juga yang memberikan. Allah memberikan pengetahuan bagi manusia, Allah memberikan kepandaian bagi manusia, dan manusia mengembangkan pengetahuan itu dengan menciptakan teknologi yang tentunya dalam satu harapan perkembangan teknologi ini untuk mendatangkan kebaikan. Tapi pada kenyataannya, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkembangan teknologi seringkali disalahgunakan atau disalahartikan. Orang menggunakan teknologi untuk kepentingan dirinya sendiri, digunakan untuk mengedarkan berita kebohongan yang berujung pada persoalan perseteruan dan perpecahan. Orang menghasut orang lain dengan menggunakan teknologi untuk membenci orang lain. Orang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Dan masih banyak hal-hal yang negatif dari perkembangan teknologi yang ada yang disalahgunakan. Atas kita sebagai umat Tuhan, orang yang diberikan anugerah kasih Allah, kita harus melihat perkembangan teknologi ini juga dalam iman yang datang daripada Tuhan, di mana Allah menganugerahkan kepada kita supaya kita mempergunakan teknologi itu dengan baik dan benar, sehingga ketika kita menyikapinya, kita dapat menyikapinya untuk mendatangkan kebaikan yang datang daripada Tuhan. Kita diajarkan dan diingatkan supaya bagaimana ketika kita menjalankan kehidupan ini, kita tetap ada dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, dalam keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk dapat
baik, apa yang benar dalam hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.